Halo guys, halo teman-teman semua. Apa kabar kalian di sana? Semoga sehat selalu ya. Selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, tidak kurang suatu apapun dan tetap semangat. Oke, disclaimer, bacaan aku ini bersifat general reading ya. Dimana nanti energinya mungkin bisa resonate dengan kamu, bisa sebagian atau tidak resonate sama sekali ya. Dan ini juga mungkin vice versa, bisa terbolak-balik energinya dengan teman-teman yang lain atau dengan energi seseorang nanti yang kita tarik misalkan ada di bacaan aku ini ya. Dan untuk kalian yang baru bergabung, baru menemukan video aku, salam kenal, selamat menonton. Aku Sigma di sini, dan untuk kalian yang sudah lama mendukung aku dengan subscribe, like, comment, share ya, terima kasih. Sehat selalu untuk kalian semua di sana ya. Tetap semangat. Oke, aku akan cek untuk energi kalian di awal tahun depan ya. Semoga ada hal baik yang akan datang atau kabar baik yang akan menemui kalian, mendekati kalian ya. Energi kamu di awal tahun 2026. Oke. Ada Queen of Cups ya, teman-teman ya. Di sini energi kamu bagus ya. Untuk masalah aku akan lihat untuk energi selain relationship ya, aku lihat untuk energi kamu secara pribadi, Queen of Cups di sini mengartikan bahwa kamu ini akan menemukan titik terang atau jalan permasalahan untuk misalkan kamu sudah sedang mengalami ya, atau untuk saat ini nih kamu sedang mengalami suatu masalah. Nah, kamu insya Allah akan atas izin Tuhan nanti di awal tahun depan kamu akan menemukan solusinya, akan menemukan titik terang atas masalah yang mungkin membelenggu kamu saat ini ya. Kalau misalkan kamu nih nanti ada suatu masalah atau problem yang belum pernah kamu menemukan jalan terbaiknya atau menemukan solusinya, nah kamu nanti di awal tahun depan atas izin Tuhan kamu nanti akan menemukan solusinya, akan menemukan jalan keluarnya atas apa yang kamu alami sekarang ini ya. Entah apapun itu, entah masalah apapun, nanti kamu akan mendapatkan solusinya ya. Karena yang aku lihat di sini energi kalian ini seperti ada guncangan atau ada keraguan ya, ada kekhawatiran di diri kalian ya. Kemudian untuk kamu lagi yang kedua ada 5 pedang ya. Mungkin kamu di sini energinya sedang mengalami suatu situasi kecewa ya. Mungkin kamu misalkan kamu tuh merasa kecewa dengan seseorang, dengan teman, saudara, keluarga atau bahkan pasangan ya. Ini energinya kamu sudah tidak merasa terintimidasi atau kamu sudah merasakan tenang, entah apapun caranya nanti kamu akan mendapatkan ketenangan. Mungkin kamu akan melihat orang yang menyakiti kamu ini mendapatkan karma, mendapatkan hal buruk, mendapatkan balasan-balasan, atau bahkan tanpa kamu lihat juga kamu dengan sendirinya akan mendapatkan kebahagiaan itu sendiri. Walaupun banyak orang yang menyakiti kamu, banyak orang yang menjolimi kamu, banyak mengkhianati kamu bahkan ya, nanti orang itu akan dengan sendirinya mungkin kan ya, ada sebagian sih yang akan datang untuk meminta maaf, untuk ngasih penjelasan, tapi kalau misalkan ini tidak secara langsung mendapatkan meminta maaf, mungkin karena ikhlas rasa yang kamu berikan ya, kamu ikhlas gitu disakitin gitu ya, nanti orang ini akan mendapatkan karmanya ya. Oke, kemudian ada strength ya, dimana strength ini mungkin akan ada situasi ya, dimana kamu nanti akan mendapatkan kemakmuran, mendapatkan misalkan kamu ini tentang pekerjaan ya, berarti kamu akan mendapatkan bos yang lebih menghargai kerja keras kamu gitu ya. Mungkin kamu akan mendapatkan naik jabatan, mendapatkan bonus-bonus gitu. Pokoknya kamu akan dinilai bagus oleh pimpinan kamu ini kalau untuk pekerjaan ya. Dimana energinya juga kamu adalah orang yang setia, orang yang penurut, kemudian kamu bisa diandalkan. Nah, kamu akan mendapatkan apresiasi dari orang sekitar, dari bos kamu, dari pimpinan kamu, ataupun dari keluarga-keluarga dan orang terdekat ya. Lebih ke apresiasi, kamu akan mendapatkan apresiasi atas jerih payah kamu ya. Nah, di sini ada 5 koin, dimana kalau ada orang yang tentang keuangan ya, ada yang mungkin pernah hutang dengan kamu ya, kemungkinan orang ini akan mendapatkan kesusahan hidup selama dia belum membayar hutangnya kepada kamu. Tapi kalau misalkan di sini kamu yang memiliki hutang ya, kamu yang memiliki hutang kepada orang lain, nah insya Allah atas izin Tuhan nanti kamu akan bisa membayarnya ya.
kamu akan bisa membayarnya mungkin dengan mencicil atau bahkan mungkin mendapatkan, rezeki yang tidak terduga gitu ya, akhirnya kamu akan mendapatkan uang untuk membayar hutang itu. Tapi kalau misalkan kamu yang memberikan hutang kepada orang itu, nah nanti orang itu akan sebisa mungkin untuk berusaha membayarnya karena apa? Karena dia mendapatkan, apa ya, kekurangan rezeki atau kesulitan dalam mencari rezeki karena dia ada yang sengaja mengabaikan hutangnya kepada kamu ya, sengaja tidak membayarnya gitu ya. Kemudian Pack of Cups ya, di sini energi kamu sangat bagus ya teman-teman ya, di mana kamu sudah siap menerima segala, ketentuan takdir gitu ya, di mana bukan pasrah ya, tapi kalau di sini aku lihatnya kamu sudah bisa menerima ya, bisa menerima dengan ikhlas apapun yang Tuhan kasih gitu ya, dengan yang Allah kasih gitu. Apapun yang terjadi di hidup kamu sudah merasa ikhlas, kamu sudah bisa menerimanya. Dan di sini juga yang aku lihat ya, yang terlihat adalah Pack of Cup ini, kemungkinan misalkan nanti ada rezeki yang datang, kamu pun tidak akan, menolaknya karena sebesar apapun ya, besar kecilnya kamu tuh adalah orang yang ikhlas ya. Jadi, misalkan ada tawaran pekerjaan ya kamu akan ambil gitu, yang penting halal, yang penting menghasilkan, jadi kamu sudah tidak milih-milih lagi. Kemungkinan di 2025 ini kamu kan, mencari pekerjaan sesuai passion kamu, sesuai keinginan kamu gitu, tapi ternyata di 2026 ini kamu sudah, punya hati yang legowo, hati yang ikhlas, yang menerima, yang penting ini halal gitu yang terjadi ya. Tapi kalau ini tentang kehidupan, selain karir ya, selain, pekerjaan, tentang kehidupan, di mana energinya banyak sekali orang-orang yang datang atas izin Tuhan ya, atas izin Allah, insya Allah nih ya, akan datang banyak orang yang, menyayangi kamu, yang itu tadi kayak seperti mengapresiasi, menghargai jerih payah kamu, kebaikan kamu, menghargai ketulusan kamu, dan mungkin akan, ada orang sekitar yang memandang baik atas apapun yang kamu kerjakan ya, yang kemarin mungkin banyak sekali yang, mencurangi kamu, banyak yang mengabaikan, bahkan, yang menghina kamu, fitnah kamu gitu ya. Nah, kemungkinan di awal tahun karena kamu punya hati yang tulus, yang menerima, yang mudah memaafkan, nah akhirnya, Tuhan pun memberikan hadiah kepada kalian bahwa orang-orang tersebut yang telah menyakiti kamu apapun jenisnya, kamu akan tergantikan dengan teman baru, orang baru ya. Mungkin, kalau misalkan dari mereka belum ada yang meminta maaf ya, menyadarinya dengan kesalahannya, nah kamu akan digantikan dengan teman-teman yang baru atau orang-orang baru di sekitar kamu ya. Kalau kamu ketemu dengan orang-orang toksik, nah ini orang-orang akan digantikan dengan teman yang baik lagi ya. Mungkin kamu akan mendapatkan keluarga baru juga bisa ya teman-teman. Keluarga itu belum tentu yang harus saudara, tapi mungkin orang lain yang akan menjadi keluarga kamu ya. Begitu teman-teman ya. Kita lihat satu lagi coba. Oke, ada The Chariot ya. Di sini ada, sebuah pemikiran atau intuisi kamu ya, mengartikan bahwa di sini kan harus seimbang ya. Apa yang terjadi nanti pesannya adalah, kamu harus menyeimbangkan. Mungkin selama ini, apa ya, kamu sedang fokus untuk mengejar dunia, dalam arti mungkin karena banyak sekali, kebutuhan-kebutuhan yang kita juga tidak tahu ya, setiap manusia itu kan kebutuhannya beda-beda ya. Nah, di sini disarankan kamu harus menyeimbangkan tentang, mmm prosesnya kamu mencari rezeki, itu kamu juga harus jangan lupa sampai melupakan Tuhan yang memberikan rezeki, yang memberikan nyawa kepada kita ya. Jadi, spiritualnya harus ditingkatkan lagi, badannya ditingkatkan lagi ya teman-teman. Aku sih percaya kalian semua subscriberku ini adalah orang-orang baik, orang-orang yang mengerti adanya Tuhan, yang percaya akan adanya Tuhan. Nah kalian jadi, walaupun sebesar apapun masalah yang kita hadapi, sesibuk apapun pekerjaan yang rutinitas yang kita lalui setiap harinya di kehidupan ini, jangan lupa sampai, eee, tidak, menyeimbangkan hidup kita, yaitu dengan spiritual kita, dengan rasa syukur kita, dengan cara beribadah kepada Tuhan ya, menurut agama kita masing-masing. Jadi jangan sampai lupa melupakan apa yang, siapa yang ngasih memberi, rezeki itu ya. Jadi kalaupun kamu sibuk nih, udah dikasih kesibukan nih, karena di sini aku lihat untuk karir kalau misalkan kalian yang sedang menganggur atau sedang mencari pekerjaan, insya Allah atas izin Tuhan kalian ini nanti akan mendapatkan pekerjaan baru, apa itu jenisnya, dan berapapun hasilnya kalian harus ikhlas terima ya, yang penting halal. Nah, di situ nanti kamu akan ada kesibukan, kesibukan sekali ya, di mana mungkin kesibukannya juga mungkin karena, mau
nanti menuju lebaran Idul Fitri ada juga ya, tapi kamu harus, menyeimbangkan. Kamu harus bisa, menyeimbangkan diri kamu untuk bisa beribadah kepada Tuhan itu secara secara nyata bukti bahwa kita bersyukur, cara cara kita berterima kasih karena memang ibadah itu kan kewajiban ya, apalagi kalian untuk orang muslim seperti aku juga ya, kita harus benar-benar, ibadah 5 waktu jangan ditinggalkan, itu kewajiban kan untuk laki-laki juga sholat Jumatnya jangan dilupakan. Itu karena rasa syukur kita kepada Tuhan yang sudah memberikan rezeki, sudah memberikan nyawa, memberikan napas kepada kita hingga detik ini gitu ya teman-teman. Jadi, pesannya seperti itu. Oke, kalau untuk, relationship kita akan lihat ya untuk, relationship kamu ke depannya bagaimana. Oke, aku akan lihat untuk relationship di awal tahun ya teman-teman ya, bagaimana ya kondisinya. Aku akan izin cabut aja. 5, 6, oke. Ada the bird ya teman-teman ya, dimana di sini kalian ini akan, mendapatkan komunikasi atau kabar baik ya, mungkin dari seseorang yang selama ini memutus silaturahmi, selama ini yang, memutus apa, komunikasi dengan kamu gitu ya, dan orang ini kemungkinan akan memberikan kabar mungkin lewat sosial media atau dia akan datang langsung ya, dan di sini juga ada the tower, di mana the tower tuh energinya dia akan memperbaiki hubungan, akan membangun suatu relationship lagi dengan kalian. Kalau misalkan kalian belum berkomitmen, orang ini akan mencoba untuk berkomitmen untuk, menyambung silaturahmi atau ingin ada relationship dengan kalian ya. Tapi kalau koneksi kalian memang ini pasangan atau orang lama, dia akan membangun ulang apa yang sudah, eee, rubuh atau sudah rusak gitu ya, dia akan, membangun ulang yang sudah rusak gitu. Karena memang mungkin sepertinya ada masalah tuh, ada WIP, ada The Mountain, di mana di sini mungkin kemarin tuh ada, argumen-argumen, kalian ada adu debat juga sama pasangan kamu gitu ya. Dan di sini terlihat akan ada perjuangan ya, entah kamu yang diperjuangkan atau kamu yang akan memperjuangkan dia gitu ya. Dan karena di sini terlihat ada masalah, di mana masalah ini kan begitu besar segede gunung ya. Tapi, dalam arti di sini juga kalian akan mendapatkan, pencerahan ya, dan di sini juga ada the child bahwa memang akan ada permulaan ya, akan ada permulaan di mana seorang, bayi atau seorang anak itu yang sama sekali masih suci, masih belum ada goresan-goresan tinta. Nah, ingin, seseorang ini merasa hubungan ini harus ada di ada pengawalan yang baru, mulai yang baru seperti layaknya anak kecil yang belum ada goresan tintanya. Jadi, ingin ada perbaikan, ada perubahan gitu ya, teman-teman ya. Dan di sini menyadari bahwa memang kemarin itu, masalah kan tuh seperti, gunung ya, begitu berat, begitu besar, tapi di sini ingin sekali menyelesaikan masalahnya kayak gitu, karena ada desan, ingin ada pencapaian, ingin ada hiburan-liburan, healing kayak gitu ya, dan di sini ada the star bahwa memang optimis sekali, energi seseorang ini di awal tahun, dia kemungkinan akan, lebih responsif lagi, lebih optimis lagi, ada harapan impian bersama untuk, happy ending, untuk desan, pencapaian atau kesuksesan di dalam hubungan ini ya. Semoga ini menjadi afirmasi kamu yang terbaik udah terkabul ya teman-teman ya, karena kan di sini aku lihat dari 2025 ini, terasa berat sekali ya, mungkin kalian juga banyak sekali merasa tekanan, kekecewaan, pengkhianatan gitu ya teman-teman. Nah yang aku lihat di 2025 itu, kekecewaan, kesakitan itu akan hilang di awal 2026 ya. Semoga di awal, mungkin 3 bulan pertama kalian sudah merasakannya ya, akan ada yang datang meminta maaf, akan ada yang datang untuk menawarkan, hubungan, untuk memperbaiki hubungan gitu, akan ada yang komunikasi kalau kalian sudah lama tidak ada komunikasi, dan mungkin di sini kemungkinan juga
kalian akan, ada bantuan untuk menyelesaikan masalah entah dari, pihak ketiga atau dari diri kamu sendiri bisa menyelesaikan masalah gitu ya teman-teman. Dan, disyukurin aja karena ada desain, ada pencapaian, kesuksesan, mungkin kalian akan liburan bareng, akan bertemu dengan orang-orang baru, mungkin juga kamu akan, bertemu lagi dengan orang yang lama yang sudah memutus silaturahmi dengan kalian, yang sudah memutus komunikasi dengan kalian. Ini energi di awal bulan, di mungkin 3 atau 4 bulan pertama ya, insya Allah jika Allah Tuhan mengabulkan, semua itu akan terjadi gitu ya teman-teman. Diklaim aja energi positifnya, dibuang negatifnya. Oke, aku akan cari energi untuk kalian zodiak yang kemungkinan mendapatkan apa yang aku sebutkan tadi, bacaan yang aku bacakan tadi ya. Di dalam bacaan tadi kan ada energi apa aja. Di sini ada energi Virgo, Aquarius, Gemini, Libra, Capricorn, Sagittarius, Pisces, Taurus, Virgo kuat, kemudian ada Leo ya. Ini zodiak yang akan mendapatkan hal-hal baik yang tarik energinya di awal tahun 2026 ya. Leo, Gemini, Virgo, Aquarius, Libra, Capricorn, Sagittarius, Pisces, dan Taurus ya. Semoga aja apa yang kita afirmasikan hal-hal positif datang kepada kita secepatnya teman-teman ya. Jangan lupa tingkatkan spiritual, berdoa, beribadah yang rajin karena semua itu atas campur tangan Tuhan ya. Kita sebagai manusia hanya bisa menengadah atau berdoa aja, hanya bisa meminta, tapi semua yang menjalankan adalah Tuhan yang punya nyawa ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai detik ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Nanti kita kembali lagi di video lainnya dengan tema yang berbeda. Bye bye.